di mana pada malamnya Tanyo telah dapat berkumpul-kumpul. Nah yang hadir Pak masjidnya tamu-tamu Tanyo dari jauh jarak, nah dari Pidi, nah dari Melabuh, nah dari Aceh Jaya. Tanyo telah dapat suatu kemuliaan dengan diterima Tanyo oleh Bapak Dr. Syarifuddin sebagai imam masjid di Masjid Baitus Salihin. Dan Tanyo juga hadir petinggi-petinggi tauhid tasawuf, ulama-ulama Tanyo, Tengku Haji Kamaruzzaman Tengku Syukri, Tengku Yusri, Tengku Ahmad Paudan dan wali-wali Nanggro, dan Ketua Ratib Seribe Aceh Indonesia. Jadi malamnya nampak je bertambah lah bertambah. Menyusul nanti sebagai Ketua Ratib Seribe Indonesia, tapi tambah de abun benar, yaitu Ketua Ratib Seribe Aceh Indonesia. Dia lebih kuat lagi. Para hadirin hadirat, bahwa sebagaimana yang Lentuan terangkan beberapa kali, ulun berjuang tauhid tasawufnya jauh Banda Acehnya ke 20 tahun. Jadi katuha ulun mentong mata agak muda-muda macut aja. Tahun 50 masa umur 58 tahun. Jadi ke 70 put Jadi pada masa 56 tahun dan kajau Aceh di bulan. Kecuali tsunami. Tsunami 2 bulan. Kemudian jaklom. Jadi untuk utama ajaran tauhid tasawuf di Aceh ke 20 tahun Lentuan Puja baru mendapat hasilnya kira-kira 10%. Pada hasilnya 30% hanya melom. Lonjak Malaysia 2 go lonjak lego. Mendapat jamaah 60%. Lonjak Gorontalo 2 go ngomong bupati betul. Profesor Dr. Nelson sehingga di Gorontalo tiap-tiap kecamatan ada posko tauhid tasawuf, cuma 2 go. Berarti 80%. Lonjak kuno Banda Aceh 20 tahun, hanya mutumeh 10%. Jadi tinggal lun putarlah lunnya, putarlah awak Aceh. Jadi balik-balik talah lun. Talah lama-lama Aceh. Karena ulun membawa ajaran ketauhidan terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah tauhid awam. Untuk mendapatkan Allah dengan dalil akal dan nakal. Tauhid awam. Mendapatkan Allah dengan sifat-sifatnya Allah. Mendapatkan sifat Allah itu 20 sifat yang wajib kita ketahui. Padahal sifat Allah yang satu yang harus, 20 yang mustahil. Menurut hukum akal. Sesuai dengan pendapat Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Jadi yang dikatakan juga dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu semua dapat dipahami oleh ulama-ulama pesantren, oleh tengku-tengku imam dalam kampung, dan juga oleh masyarakat banyak.
Dan kedua, ada istilahnya tauhid kawas. Ada istilahnya tauhid kawas. Tauhid kawas ini dalilnya adalah mukasyafah, musyahadah, muayyanah. Ada istilahnya mukasyafah, muayyanah, musyahadah, sakar, kabat, basat. Artinya dalilnya itu hakikat. Dengan makna bahwasannya telah tersingkap di dalam batinnya keberadaan Allah itu. Tersingkap di dalam batinnya kebagusan sifat dan kebagusan zat Allah. Dia tidak perlu lagi untuk mencari dalil mengenai makhluk ini sebagai dalil alam ataupun mengenai Al-Quran dalil, tidak perlu lagi, kerana telah tersingkap dalam batinnya keberadaan Allah dan sifatnya. Itu dikatakan tauhid kawas. Jadi tauhid kawas ini penyebabnya ada tarekat, ada tasawuf, ada suluk. Tarekat supaya berjalan kemauan tanyo untuk hudur di hadapan Allah. Bukan sekadar tanyo tahu Allah dengan tauhid kalam atau tauhid menurut pengakuan yang telah dicetuskan oleh Abu Mansur Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Bukan sekadar mengaku ada Allah atau mengetahui Allah, tapi bagaimana dia supaya berkemauan dekat dengan Allah. Menyotanyo ingin dekat berkemauan kepada Allah, dapat dengar donyanya, baik tak ingat lain selain Allah. Jadi diadakanlah metode tarikat zikir untuk supaya hudur hati kitanya kepada Allah, supaya tidak teringat hanya selain Allah. Terlihatlah kebagusan-kebagusan sifat dan zat di dalam batin dia, sehingga nyoko yang membawa tanyo dalam beribadat khusyuk, hudur hati, di dalam berdoa, maka itu dikatakan makhul ibadah. Karena di dalam tasawuf doa itu zikir, sembahyang itu zikir, membaca Al-Quran itu zikir, tasbih zikir, tahmid zikir, tahlil zikir. Jadi bila mana baik doa atau salat atau membaca Al-Quran, hudur hati kita kepada Allah, tidak teringat selain Allah, maka inilah makhul ibadah. Makhul otaknya ibadah. Itu dipendapat oleh orang yang bertauhid kawas. Jadi tauhid kawas dapat memperbaiki akhlak. Karena tanyo hudur hati tanyo di hadapan Allah, terlihat kehinaan diri tanyo, terlihat katanya sifat-sifat tawaduk, artinya sifat-sifat yang membawa kepada kita tidak ada lagi sombong, hina. Terlihat tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kemarahan. Karena katanya sudah berada di hadapan Allah, timbullah akhlak-akhlak yang mulia di dalam batinnya. Dengan berkat katanya bertauhid kawas untuk hudur hati katanya di hadapan Allah. Jadi tengku-tengku di Acehnya hanayan, hanai patih ya. Tauhid kawasnya ana patih. Nah tengku-tengku sebagian. Pertama teluk tarikat. Tapi ujung ji semakin teluk ji, semakin tarikat, semakin galak je kodonya.
Pakai tuluk dan tarikatnya supaya tanya baik cinta dunia. Dunia gigit tapi baik dalam hati tanya dunia. Dalam hati tanya peng. Dalam hati tanya inong. Supaya itu khudur. Tidak terlihat lainnya. Hanya Allah. Hanya bisa berjinak-jinak dengan Allah. Terlihat kasih sayang Allah. Kepedulian Allah kepada dirinya. Ini tauhid khawas. Ada yang ketiga tauhid khawasul khawas. Ini tauhid sufi. Maknanya orang hakikat. Dia tidak terlihat keberadaan selain Allah dan masuk dirinya. Karena dia itu hatinya itu telah penuh cahaya makrifat keberadaan Allah, maka hilang wujud dirinya dalam wujud Allah. Ini tauhid sufi, tauhid hakikat. Nyaku yang dimek oleh Abdul Karim Al-Jili yang dalam kitab Insan Kamilnya mengembalikan huwa itu kepada insan. Katakan oleh Muhammad, dianya engkau Muhammad itu Allah. Engkau Muhammad mana? Engkau Muhammad yang telah tidak ada terlihat lagi wujud dirimu. Kafana dalam wujud Allah. Supaya penuh makrifat keberadaan Allah itu pada zahirmu dan batinmu. Supaya kamu bisa hidup bersama Allah. Tidak bersama dirimu. Yang katalahnya tengku amaran pugahnya damir huwa. Kembali kepada insan. Kagekun insannya Allah. Kagakun insannya Allah. Ada wajib kerja ke Allah. Yang patut tegulawa ju. Tegulawa. Tapoh. Kamurtad kakapi. Nyamantong lagi nyan. Sebagian ulama-ulama tanya. Padahal itu Abdul Karim Al-Jili itu seorang kutubuddin, kutub agama. Diakui oleh dunia keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya datanglah Dr. Juraidi dari Jakarta, datang Muhammad Ali Abdullah, peneliti tasawuf kesufian 14 negara untuk menyampaikan kebenaran kita insan kamil, menyampaikan kebenaran apa yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Jadi tentang tengku-tengku dia Syekhnya hana umpom ruang lingkup dia yang naik jak yang ke Medan Sabang tuk Jawa aku deh tuk luhanang rohana taundang ulama tingkat internasional dari Tunisia, dari Iran, dari mana-mana yang kata pugat di mana Aceh. Taundang ulama-ulama Acehnya. Nyan kan ulama, kamu ulung Aceh yang ulama, nyan Bandung kon ulama, nyan dup dakwah awaknya, nyan kudum bong ulama-ulama dia. Inilah makanya perlu diadakan mubahasah, dialog. Jadi waktu MPU minta tausiah kepada gubernur untuk dihentikan tauhid tasawufnya, Ratib Tsibé organisasi terlarang di Aceh. Ratib Tsibé organisasi terlarang. Pugah mengenai tauhid sufi, tauhid tasawuf terlarang di Aceh. Jadi untunglah Gubernur Haitim diundang lo di Kajati, hadir gubernur Perpakindah, ulun lagenyo maksud lo nabu selalu sampaikan, yaitu nyo Acehnya Bandung Raya lun hana berpihak kuno hana berpihak kedih. Mapucit abu adakan dialog yang ke maka terpegok dialog di tapak tuan alhamdulillah dengan Bupati Amran telah dilakukan. Begitu lakukan kamu mancak-mancak MPU ini nama pakong kata kujut kalau mutu mai idin ba MPU tino hanan sih. Nya tengok di sigli tu mah. Kalau tanya mak aku pia pakiban mak MPU tadi. Tingap tiat abu. Ada abu jak tengok.
Guk-guk di mana tu masih? Nyoh ka Tengku Sukinan undang MPU tingkat-tingkat. Kabupaten malamnya. Oh nah, nyang ke. Kata undang tim. Jadi pegah dilkut. Jadi pertanyaan yang Ahlussunnahnya bagaimana? Memang bahwa lagegeken oleh Pak Abun Mono monyo Yahudi, jadi bisa mereka itu sampai 21 partai ya. Kalau Nasrani sampai 72 partai, tapi Islam sampai 73 partai. Sataftariku ummati ala talatin wa sab'ina firqah. Jadi akan bercerai-berailah umat lonyo menjadi 73 partai. Kulluhum finnar. Sekalian mereka dalam neraka. Sekalian mereka illa wahidah. Melainkan yang tidak dalam neraka cuma satu. Bertanya sahabat, wa mahya, apa yang satu itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Barang yang bermula aku, di atasnya barang dan sahabatku. Jadi bila mana umatku lagi pu yang lempuja, buat lun, akhlak lun, keimanan lun, makrifat lun, dan munancit yang pegot dek sahabat-sahabat lun, lagi nyan mengenai taat kepada Tuhan, mengenai akhlak kebagusan, mengenai dengan keimanan, makrifat, ketauhidan. Munyo lagi nyan dipujak lagi nyo lum pujak lagi sahabat lun lagi nyan hana tamung neraka. Hana tamung neraka. Jadi lun ahli sunnah temayang hana dong. Bak ke ahli sunnah nombor ta. Nombor lun ahli sunnah lainnya mau pakai keng kegop. Kadang-kadang cek inang gop ahli sunnah mai ayan. Jadi ahli sunnah dengan pengertian kita berakidah, beriman yang baik, tahu Allah dan sifatnya, hudur Allah dalam hati kita, kita berakhlak bagus, kita meningkatkan ketaatan ibadat kita menjauhkan larangan, maksiat tidak kita lakukan, kita selalu bermusyahadah, menyaksikan keberadaan Allah. Kita berada di dalam hadratnya, bahwasanya kita tidak lupa-lupa kepada Allah. Nyalagan, nyana. Kalau peng tu kedua ke Allah. Kalau pangkat, kedua ke Allah. Yang kan alu sunnah, kan alu, kan ma'ana alaihi wa ashabi. Jadi ma'ana alaihi wa ashabi yang hana tamong dalam nerakanya ke baik tapi buat lagi buat Nabi menyahana keseluruhan, artinya tak tingkatkan taat hanya baik dapat tinggal semayang di mewatikan menayan. Haid tak semayang tahajud, haid tak semayang duha. Cuma nama tong kajit gogot pugot rawatib li yang segi salat dan baik tak buat yang harum yang maksiat, baik penguk-penguk gop, baik banci tanya ke gop, baik berut sangka tanya ke gop, guna kesabaran mati tanya, baik bangat baga-baga tak muhok bengeh li, tidak tanya tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik. Sebagian mati tanya tajuk bagop. Wate na ilmu danyo berikan na peng tajuk bina mana na lebih menang hidup berkasih sayang. Lagi maknanya. Jadi orang yang akhlaknya baik, kemudian dia imannya bukan munafik,
Bukan sekadar iman awam, iman ya beriman, tapi takutnya bab manusia, lebih takut bab manusia daripada Allah. Lebih takut kepada atasannya daripada Allah. Dan tanya Pak Ilyas, bagaimana Pak Ilyas? Siap. Jadi sekarang tidak siap-siap pada atasannya lagi, siap pada Abu, siap pada siap. Jadi karena sudah pensiun kan, kalau tidak enggak. Kalau Abu panggil tu datang pamannya, atasannya panggil, tentu siapnya kepada atasannya, tidak pada Abu kan. Tapi tidak juga dalam hatinya Abu. Jadi ini makna untuk menceritakan mengenai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan yang kedua, pertanyaan. Itu pertanyaan kedua mengenai kasyifatun. Tidak baginya akhirat selain Allah, itu yang tersingkap. Kasyifah tersingkap, yang menyingkap. Dengan makna selain Allah tidak dapat untuk, artinya terlihat atau baik akhirat itu ada, selain Allah tak bisa untuk memperbaiki akhirat. Yang dapat memperbaiki akhirat adalah Allah saja. Ya, pulang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah olehmu, dengan zikir Allah itu tenang hati. Maka oleh Ibnu Athaillah membagi zikir, ada 4 tingkat zikir. 1, zikir ma'al ghaflah, zikir serta lalai. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha, atau kita sembahyang bismillahirrahmanirrahim, zikir juga alhamdulillah rabbil alamin, tapi lalai, hati kita tidak teringat Allah. Waktu tanya berzikir, tengok kedai sih, tengok kedai, tengok lampu, tengok inam, berarti dia berzikir mengingat Allah tapi hatinya tidak kepada Allah. Itu satu zikir, satu tingkatan zikir. Tingkat yang kedua, zikir ma'al yaqdah. Dia berzikir, telah terbangun hatinya mengingat Allah, terbangun. Tapi yang lain masih teringat juga, tapi sudah mulai terbangun ingat Allah. Yang lain juga teringat. Itu zikir ma'al yaqdah. Dan yang ketiga adalah zikir ma'al hudur. Dia berzikir, tidak teringat dia selain Allah, hanya dia teringat Allah, teringat sifat-sifat kebagusan Allah, kebaikan Allah, kepedulian Allah. Inilah zikir yang dapat menenangkan hati kita. Waktu kita mengingat Allah, teringat kita nikmat pemberian Allah, tanda Allah itu sayang sekali kepada kita. Jadi kan banyak pemberian Allah pada kita ni. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat, tidak bisa kamu hinggakan nikmat Allah. Menandakan Allah itu orang yang paling penyayang, paling penyayang dibandingkan yang lain. Allah itu sangat penyayang kepada kita. Mata dijo buhidung gulinyum alah lepupu jo inang daga bau jo nyo wali lang gugup daga bau kai jo ane ka dijo si kalahebu al farisi upaya kan dijo benar dia. Jadi teringat kita kasih sayang. Orang yang berzikir teringat dia kasih sayang kepedulian Allah. Itu zikir yang demikianlah yang dapat menenangkan hati kita. Zikir ma'al hudur. Dan ada zikir di atas itu lagi, zikir ma'al ghaibah. Zikir serta hilang ingatannya. Kepada dirinya dia nak teringat lagi. Zikirnya dia tidak teringat lagi. Zikirnya karena rindunya itu sudah sangat rindu kepada Allah. Lagi tanya mumpuk orang yang terindui, ya, sehingga anak tu pulih kudronya, anak tu pergi banca kapu gali, ya, itu
paling tenang lagi, zikir ma'al ghaibah, zikir sufi, zikir ma'al hudur, zikir tasawuf, zikir ma'al yaqdah itu zikir orang syariat, zikir orang syariat. Zikir ma'al ghaflah itu zikir orang munafik. Orang mana? Orang munafik. Ulang. Utak ibadah pengertian. Utak ibadah. Ad-doa'u makhul ibadah. Utak ibadah. Bahwa ibadah maknanya tadallul. Apa makna ibadah? Tadallul. Menghinakan diri. Menghinakan diri. Tadallul. Ibadah itu maknanya tadallul. Menghinakan diri. Tanya hina dia. Hina dia. Terhadap Allah tanya hina. Jadi menyuruh hina dan tanya melaki. Dan tanya mulah. Dan tanya melaki. Tanya orang hina melaki. Maka lakinya adalah otaknya ibadah. Karena otaknya artinya atau yang paling yang paling penting otak. Maka doa itu adalah otaknya ibadah. Otak orang yang menghinakan diri melaki. Laga pegekeun oleh Allah kepada Nabi Musa, laki olehmu kepadaku. You laki oleh Allah, Mbak Musa. Walaupun yaitu garam, walaupun garam yang kamu perlu kepada garam kan barangina, laki cipta Allah. Begitu. Jadi munyohana tanya mulaki Allah berarti tanya embung, tidak menjadi hamba Allah yang hina, tanya mulaki. Karena lakinya kun undasau sama dengan zikir, sama dengan zikir. Pulang. Beramallah untuk duniamu. Beramallah untuk duniamu. Seolah-olah engkau hidup selama-lama. Beramallah untuk akhiratmu. Seolah-olah engkau mati besok. Jadi tafsir daripada Ibnu Abbas, daripada ulama-ulama yang muktabar, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selama-lama. Jadi hana putakarat untuk dunianya. Kena tanya udip tanya trip. Udip tanya adik tanya trip. Jadi pelan-pelan. Pelan apa? Baik tak apa habis watai kenan tinggal temayang-mayang tinggal tamu pakai ngonto darah. Ngoinong tanya hana le mege. Lalai tak minta dunia, lalai tak minta dengar. Padahal maknanya beramallah olehmu untuk duniamu, seolah engkau hidup selama-lamanya, berarti hana putakarat. Tanya udip trip, tanya udip, cok dunianya sekadar kepentingan, artinya hana putakarat. Untuk dunianya hana putakarat. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadah. Beramallah olehmu untuk akhiratmu seolah-olah engkau mati besok. Nyan apa ya untuk akhiratnya? Tunggu tu. Untuk dunia dia anak tunggu. Untuk akhirat mbak tunggu. Tengah mati. Tanya kamu balik Untuk akhirat hana tunggu. Untuk dunia kau tunggu. Jadi yang lagi yang sebenarnya tafsirnya. Pertanyaan kon dari Abun. Kabun kabin. Abun punan gagah tak? Abun Muttalib. Jadi dari jalan mudah istiqamah. Bapak Rizki. Muhammad Rizki. Jadi memang istiqamah ini ma'alla wistaqamu ala tarika la askainahum ma'an ghadaka. Jika kamu istiqamah pada satu jalan, sungguh bahwa Allah akan berikan minuman yang tawar. Istiqamah ini artinya makna istiqamah ini tetap. Itu makna
Istiqamah pertama adalah istiqamah amal. Istiqamah untuk beramal, sembahyang macam itu istiqamah. Istiqamah itu adalah ibarat nyawa dari pengamalan. Kalau kita istiqamah, maka amal kita itu bertambah-tambah. Pama istiqamah tanya mu kedai, buka kedai, tajak li, cewek li. Jadi akan datangnya atau kedainya menambah ayu. Istiqamah amal. Istiqamah itu adalah nyawa amal. Dan juga istiqamah itu istiqamah ahwal. Istiqamah itu nyawa ahwal. Maknanya ate tanyoyo senantiasa mengingat Allah terus menerus. Maka kalau ate tanyoyo mengingat Allah terus menerus istiqamah, makanya yaitu mendapat kita redha Allah dan juga mendapat cinta Allah. Jadi kalau kita istiqamah, hati kita terus menerus mengingat Allah, Allah akan mencintai kita. Udkuruni adkurkum. Ingat oleh kamu aku akan ingat kamu. Jadi kalau kita istiqamah mengingat Allah, Allah mengingat kita. Allah mencintai kita. Jadi istiqamahnya oleh sebagian ulama menerangkan yaitu melakukan pekerjaan tapi jalan sederhana. Yang kita lakukan itu sesuai dengan ilmu dan juga ikhlas, sesuai dengan sunnah Rasul. Istiqamah. Istiqamah amal. Supaya amal kita itu terus bertambah, terus dapat baik. Istiqamah ahwal. Kita dapat menyaksikan hakikat dengan tajalinya hakikat, tidak dengan usaha. Maknanya bila mana hati kita ini berjalan selalu kepada Allah, kita dapat menyaksikan Allah. Hilang lainnya. Hakikat artinya terlihat Allah, hilang lainnya, itu hakikat namanya. Tidak dengan jalan usaha. Agar supaya Allah memberikan kita makrifat di dalam batin kita. Al-istiqamah khairun min alfi kiramah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Nah, diberikan oleh Allah kemuliaan, bisa terbang kita di udara, bisa kita berjalan di atas air, lebih bagus istiqamah. Kalau kita istiqamah, Allah sayang dan juga orang sayang pada kita. Orang sah, ji hana mudih muno ji buat ji menten pebut. Nah, hana mudih muno ji sayang tupat urung ji. Kamu nanya? Ada untuk mendapatkan istiqamah ini. Nah, inilah dengan jalan berzikir, berzikir dan melatih amal dan melatih zikir. Istiqamah syariat, istiqamah tarekat. Pulang Cara memperbaiki diri dari Pak Kecil. Pak Kecil. Di masjid. Cara memperbaiki diri. Cara memperbaiki diri. Pekan nak Pak Kecil macam no. Makin baik. Jadi nafsu, tanya negok nafsu itu apa? Nafsu itu asalnya nyawa, maka nyawa itu waktu dijadikan tubuh lembaga ini, nyawa itu dimasukkan ke dalam tubuh, maka dikatakanlah nafsu. Mau nyawanya ke dalam tubuh, mumpun nyawanya enggak kai dekat dengan Allah. Tapi jika putamung dalam tubuh, kau akai. Kalau lagi kepentingan tubuh, mentang kepentingan tu, sifat basyariahnya, kepentingan tubuh, makan minum,
syahwat, isteri, itu aja dunia kesenangan. Jadi itu nafsu. Makanya bagi orang tasawuf, supaya manusia ini, ya kan, yang terdiri daripada tubuh basyariah dan rohaniyah. Jadi manusia itu antara tubuhnya, basyariahnya, dan di antara rohaniyahnya. Makanya manusia itu harus dapat mempergunakan rohaniyah ini supaya tubuh nyawang tubuhnya get. Tapi kalau insan manusia ini tidak dapat mempergunakan rohaniyah, dia itu tertawan di dalam basyariah, di dalam tubuh ini, hanya ke lagi binatang ke ji. Lagi binatang. Makanya nafsu ini oleh ulama tasawuf mempunyai tingkat-tingkat. Ada nafsu ammarah yang mereka itu condong kepada dunia aja. Ada nafsu lawamah, ke dunianya condong sih. Ke akhirat nasi becut. Imbang. Imbang ibadat asyid mu'en kedih kuno asyid lalai. Dan ada nafsunya mulhamah. Jadi mulhamah ni orang telah dapat ilham, pemberitahuan bisikan dari malaikat. Nyo hana get nyo, yang get nyo. Jadi itu pun yang get, itu pun hana get. Galak je untuk yang kegetnya, tapi berat becut untuk melakukannya. Itu dikatakan mulhamah. Kemudian naik lagi kepada mutmainnah. Jadi mutmainnah ni sudah hilang waswas dalam batinnya. Keraguan-keraguan terhadap Allah, keraguan rezeki, patika rezekinya hanale bagi orang nafsu mutmainnah. Tidak dia susah mengenai rezeki lagi. Rezeki itu ada dalam jaminan Allah. Dia sudah mudah untuk melakukan taat. Ana berat jaga tubuh, ana berat jaga masjid, ana berat untuk melakukan ibadat tidak merasa berat. Dan sudah dapat berakhlak yang bagus. Sudah ada sabar, tawaduk. Sudah ada artinya melihat hak orang, kelebihan orang. Sudah tahan disakiti, tidak lagi dia menyakiti. Ini nafsu mutmainnah. Karena dia tidak terlihat lagi nafsunya ini sudah dapat fana dalam batinnya. Dia teringat dengan Allah saja, apa yang diperintahkan Allah, apa yang disenangi oleh Allah. Nya nafsu pun aja mutmainnah. Kemudian naik lagi nafsu radiyah. Jadi nafsu radiyah ini sudah hilang ananiyah, keakunnya. Artinya tidak dia bangsakan sesuatu pada dirinya, kepada Allah. Tidak ada lagi kesombongan ananiyah dalam dirinya. Naik lagi kepada nafsu mardiyah. Dia sudah ada dalam syu'un dat, kelakuan dat. Berarti dunianya hana dikira hana je dalam pandangan je. Kecil dunianya. Naik lagi kepada nafsu kamilah. Ini sudah menjadi tabiat untuk melakukan yang baiknya, telah menjadikan tabiat. Dia selalu bersama Allah. Yang sebenarnya ujung daripada ilmu tasawufnya untuk memperbagus nafsu agar nafsunya itu paling kurang dapat nafsu mutmainnah. Kalau anda sudah dapat nafsu mutmainnah dalam kitab baik Suruh Salikin dan lainnya, anda sudah menjadi wali am. Kalau dapat radiyah, mardiyah itu sudah menjadi wali khas. Makna wali pun guuh li Allah bendum keperluan danyo, ana pu tutah cikana jupu yang nak tu danyo. Lalu tiba-tiba kana. Jadi yang paling senang sebenarnya udip dunianya urung tasawuf, urung sufi. Urung tasawuf, urung sufinya bila mantap dipedulikan oleh Allah, lagi mak mempedulikan anaknya yang kecil. Anak yang kecil
Tiga lam jilakami kanami, tiga lam lakai kanai disediakan oleh lagi nyangka orang tasawuf sufi ini. Jadi nyangka makan jurung Acehnya hana galak le kepada tasawuf dan sufi. Nak udip tu tak ke? Udip tu paling-paling pegak proposal. Pegak apa? Tunggu-tunggu nyangka bangun je ibadat kurung. Lainnya pegah habak kesombongan melihatkan kehebatan diri je malim lepu malim. Ane malim gop kahek cik jak ubi kam babut. Ana pegah malim. Ana pegah nyang kembung ketinggian kesombongan dalam diri mereka masing-masing. Jadi barangkali kabeh tidur tu je. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, masih diberi kesempatan untuk satu orang lagi yang mau bertanya kepada para jamaah. Antong Jid Sirodut Temanyong Memberikan saran, juga boleh memberikan saran, tanggapan, arahan dan lainnya. Silakan Sirodut mau bertanya. Kesempatan emas ya. Trip merumpok lom. Bapak Edi Yanto. Nah, pada Pak Edi Yanto dipersilakan. Pakar Tauhid Tasawuf di Polda Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan kita muliakan bersama mursyid kita Abuya Syekh Jamran Wali Wahlidi, bapak-bapak yang berhadir di tempat yang mulia ini dan tidak saya sebutkan satu persatu. Kita lanjut aja. Kita telah mendengar selama ini pengkajian tauhid tasawuf yang dibawakan, yang diangkat oleh Abuya, yang telah mulai beliau sejak sebelum tsunami. Kata beliau selama 20 tahun. 20 tahun diangkat. Jadi kalau kita sudah punya anak, itu sudah dewasa, sudah bisa dikawinkan lagi, Pak. 20 tahun. Namun sekarang baru muncul permasalahan mengapa ada pengkajian tauhid tasawuf. Dan mereka mengatakan mengapa tauhid tasawuf tidak ada fikihnya. Tidak ada fikihnya. Dan ini yang digaungkan oleh mereka yang menghambat perjalanan daripada perkembangan pengkajian ini. Dan ini pula yang timbul di masyarakat sehingga kita dikatakan sesat karena tidak mempelajari lagi, tidak mengkaji lagi tentang fikih. Seolah-olah kita orang tauhid meninggalkan ajaran daripada fikih, dan ini tentu bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Namun setelah kita mendengar dan saya sendiri mengalami hal tersebut, bahwa tauhid tasawuf tidak lagi mempelajari ataupun tidak mendalami hal tersebut karena kita telah dianggap dan telah merasakan bahwa tauhid fikih itu sudah ada dalam pengkajian kita sebelumnya, sehingga untuk mencapai ke tauhid tasawuf ini kita harus mendasari dulu tentang fikih. Yang di dalam tauhid tasawuf itu adalah syariat. Dalam syariat itu ada 3, yaitu fikih, tauhid, akidah, dan tasawuf, yaitu memperbaiki akhlak. Nah, di dalam tasawuf itulah kita diajarkan tentang bagaimana taubat, zuhud, ikhlas, dan sebagainya untuk memperbaiki diri. Dan yang saya alami juga selama ini itu yang tidak saya dapati selama ini, ataupun yang tauhid tasawuf ini yang tidak saya dapati. Karena yang saya dapati adalah tentang memperbaiki akhlak, tidak memperbaiki hati.
Kalau memperbaiki hati itu yang belum saya dapat, dan itu pula yang dikatakan dalam bacaan-bacaan yang saya terima sebelum saya bergabung dengan pengkajian ini, bahwa kita harus mencari mursyid, mencari guru yang bisa membawa hati kita kepada pengertian tauhid tasawuf ini atau tauhid sufi. Dan ini pula yang menjadi ganjalan bagi saya selama ini, karena saya dapati dari bacaan-bacaan tersebut bahwa mursyid tidak semua dialami oleh orang. Kalau guru banyak, kalau guru ataupun ustadz dan sebagainya mengajarkan tentang syariat itu banyak sekali. Tapi tentang orang yang bisa membawa hati kita kepada bertemu kepada Allah, itu tidak ada yang menunjukkan diri. Kalau kita tidak bertemu dan langsung membaca, tidak bisa. Dan inilah saya alhamdulillah telah bertemu dengan guru saya yang pertama, yaitu Habib Syukri, yang bisa mengantarkan saya bertemu dengan Abuya. Tentu tidak terlepas dari perkenalan ini dengan Pak Talib dan Pak Ilyas. Mereka lah yang menghadapkan saya kepada beliau sehingga saya diterima oleh Abuya menjadi murid beliau hingga saat ini. Mudah-mudahan saya istiqamah dalam meningkatkan dan menjalankan apa yang dianjurkan oleh Abuya. Nah, disinilah Abuya kami mengharapkan tentang mengapa tauhid tasawuf ini harus diangkat, harus diperluas, diajarkan kepada kami yang masyarakat umum ini, sehingga bisa memahami dan bisa membaca atau membalas tentang apa yang dikatakan oleh mereka itu, bahwa tauhid tasawuf itu tidak sejalan dengan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga bisa menyesatkan akidah kita yang selama ini. Karena seperti dikatakan bahwa Abuya telah membenarkan kitab Insan Kamil. Sebenarnya bagi mereka yang tidak membaca tentu mengatakan hal itu yang itu Abuya sudah salah. Tapi kalau mereka mengatakan membaca dan memahami dan bisa berdialog, bisa mengatakan. Bahkan ada yang mengatakan pada saya, kenapa ikut Abuya, katanya. Lah kenapa? Apa salah? Abuya itu sudah salah. Saya katakan Abuya masih hidup. Mari kita berdialog. Ini yang mereka tidak ingin melakukannya. Saya telah mengajak bahwa yang mengatakan bahwa Insan Kamil itu benar ada di sini dan ada beliau Abuya. Nah, mari kita berdialog. Beliau masih hidup. Jangan sudah mati beliau ataupun sudah almarhum beliau baru kita katakan bahwa itu salah, benar. Kata orang ini, apa yang dikatakan oleh Jun itu salah. Tidak ada menjelaskan. Ini beliau Abuya masih ada sehingga bisa menerangkan apa sebenarnya yang terjadi. Dan ini pula yang selama ini tidak diterima oleh para ulama kita di Aceh ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Marilah kita bersama bisa mendukung Abuya untuk masalah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kata ulama tasawuf mengatakan asyari'atu bila hakikatin yaitu atilah. Al-hakikatu bila syari'atin batilah. Bahasa kita syariat tidak mempunyai hakikat, maka syariat itu kosong. Hakikat tidak mempunyai syariat, maka hakikat itu batal. Jadi syariat itu terdiri ilmunya pertama dari akidah, iman, akidah, iman, akidah Ahlussunnah, iman, itu syariah. Hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah, itu adalah ilmu syariat. Dan memperbaiki nafsu, tasawuf, supaya kita bisa memperbaiki nafsu kita,
supaya kita bisa bertobat, zuhud, supaya kita bisa berakhlak yang bagus. Itu syariat. Jadi kita harus melakukannya itu. Inilah makna wa'tasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali-tali Allah. Berarti iman, akidah, hukum syara, tasawuf, akhlak. Kemudian Allah memerintahkan kita wa'tasimu billah. Berpeganglah kamu dengan Allah. Bukan dengan talinya lagi, tapi dengan Allah itu sendiri. Taraki dari wujud waham. Kita berpindah daripada wujud selain Allah kepada Allah. Bersih daripada ragu-ragu. Jadi ingatan sangkutan hati kita tidak lagi kepada alam dan kepada diri kita. Diri kita ini wujud waham. Alam ini wujud waham. Hanya kepada Allah, perbuatan dan sifat dan wujudnya Allah. Hilang yang lainnya, itu dikatakan hakikat. Kita berpegang dengan Allah, tidak kepada diri kita. Umpamanya kita sembahyang, kita telah melakukan sembahyang, syarat rukun, kita tahu sah batal, kita tahu bagaimana takbir. Kemudian kita jangan berpegang dengan pekerjaan kita ini, dengan sembahyang yang kita lakukan. Karena sembahyang pekerjaan ini datang dari Allah. Datang dari Allah. Kita bisa bergerak dari siapa? Dari Allah. Kita bisa membaca dari Allah. Terlihat itu dari Allah. Kita berpegang dengan Allah. Hati kita kepada Allah. Tidak terlihat lagi perbuatan diri, sifat diri dan wujud diri. Itu hakikat namanya. Wa'tasimu billah, berpeganglah kamu dengan Allah. Huwa maulakum, dianya Allah itu Tuhan kamu. Jadi barulah kita usul untuk dapat bermakrifat dengan Allah, bahwa Allah itu adalah wujud mahad, wujud semata-mata, wujud yang sebenarnya. Kita ini adalah wujud ifadah, wujud limpahan. Barulah sah kita berzikir. La maujud biha ilang. Tidak yang ada pada hakikatnya melainkan Allah. Tidak yang ada perbuatan pada hakikatnya. Tidak yang ada sifat pada hakikatnya. Tidak ada yang ada wujud pada hakikatnya melainkan Allah. Jadi yang ini bukan kita tidak berpegang pada akidah. Mula-mulanya kita berakidah, bersyariah, berakidah. Kalau berakidah masih ada kita. Kalau sudah berhakikat tidak ada lagi kita, yang ada hanya Allah. Supaya syariat Allah itu masuk dalam batin kita. Dan kemudian mengapa Abu mengangkat ajaran tasawuf kesufian ini? Sebab Abu mulai daripada umur 21 tahun sudah memimpin pondok besar Darussalam dah. Umur 21 tahun. Berarti sudah memimpin pondok, mengajarkan mahali dan sikit mengajarkan taufah. Tapi waktu itu tidak mendapat ketenangan batin, kesenangan. Karena pondok Darussalam itu pondok pusaka dari orang tua. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri aja bergeler untuk pimpinan. Berpindah pada Muhyiddin, berpindah pada Jamaluddin, berpindah dengan Nasir. Waktu berpindah-pindah tu, saya juga termenung. Karena tidak ada jamaah lagi, karena tidak ada sumber pemasukan lagi. Pening je. Sehingga diajaklah oleh teman-teman, masuk DPR, di sana ada honor, ada gaji. Jadi diberikan kursi DPR. Tanpa kampanye-kampanye, cuma DPR tingkat 2. Dilihat di mana pula gaji-gaji tidak cukup. Mungkin bangkrut. Kalau dulu orang panggil kita tengku, ada sedekah. Ini bapak, disangka sudah ada orang semakin jauh. Ini sulit juga nih.
Kemudian tanya saya termenung juga benda itu. Tidak lagi Darussalam pindah ke PAUD, termenung. Apa yang saya lakukan? Maka saya pergi, saya ceritakan ke Tapanuli oleh Tengku Syekh Ja'far mengatakan pada saya, coba anda talaah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman daripada kamu yang didatangkan ilmu beberapa derajat. Kalau kita sudah punya ilmu, ya, iman, ada ilmu, kita terangkat. Jadi saya periksa iman yang bagaimana yang bisa terangkat nih. Rupanya iman nih bertingkat-tingkat juga. Kalau iman awam itu tidak bisa terangkat. Iman khawas itu sudah bisa terangkat. Iman khawasul khawas itu sudah terangkat. Makanya saya cari kita-kita lain untuk mendapatkan iman khawas, iman khawasul khawas, saya pugat jamaah, rupanya ia terangkat. Ia terangkat. Sehingga saya dikenal sampai ke Malaysia, Singapura, ya, dikenal kemana-mana. Ia terangkat. Sehingga saya tidak kalah lagi dengan abang-abang saya, adik-adik saya, walaupun beliau profesor, walaupun beliau umpama anggota DPR pusat berapa kali, tapi saya tidak kalah. Kalau saya banding jemaah saya lebih banyak, kalau banyak jemaah tentu banyak duit kan. Jadi tidak kalah. Jadi pemerintah berapalah banyaknya uang gaji itu, tidak ada seberapa. Karena pemerintah tidak banyak, tapi saya jemaah saya banyak, masyarakat. Jadi uang saya lebih banyak. Saya terangkat. Sama ini ceritanya. Saya ingin, ya, supaya ulama-ulama, ya, yang dulu perjalanannya seperti saya, supaya bisa bergabung dengan tasawuf sufi ini supaya terangkat, supaya terangkat. Itu tujuan saya. Saya sayang pada mereka supaya terangkat, mereka bisa beribadat baik, beriman baik, berakhlak baik, bermakrifat tauhid yang baik. Nah, inilah tujuan saya, bukan karena ada tujuan mencari anggota DPR saya, tidak ada. Menjadi pulan saya tidak ada. Jadi dunia ini bagi saya sudah kecil kali. Sudah ke? Sudah kecil. Jadi demikianlah wallahu a'lam bishawab.